Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Salawat serta salam tidak lupa kita berikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang telah berdarah pelipisnya untuk membawa kita dari lembah kegelapan ke lembah yang terang menerang seperti sekarang ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Fatima, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam IAIN Parepare. Kaum milenial, bagaimana kabarnya hari ini? Siap untuk belajar? Mari kita belajar meskipun jiwa mager meronta-ronta. Baiklah teman-teman sekalian, adapun pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang kehebatan salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Siapa dia? Ayo tebak. Clue yang pertama adalah beliau memiliki julukan Al-Faruq yang diberikan langsung oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, beliau yang menggagas agar Al-Quran dibukukan. Yang ketiga, beliau adalah Khulafaur Rasyidin kedua yang ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, betul. Beliau adalah Umar bin Khattab. Jadi teman-teman, adapun pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang kehebatan Umar bin Khattab dalam sejarah pendidikan Islam. Tahu tidak teman-teman, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, keadaan pendidikan sudah dikatakan mulai berkembang dan maju. Kenapa? Karena pada masa itu kondisi politik dalam keadaan stabil. Usaha luasan wilayah mendapatkan hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Sedangkan di Madinah merupakan pusat pendidikan. Setiap panglima perang yang berhasil menaklukkan wilayah mereka, maka mereka diperintahkan mendirikan masjid untuk tempat ibadah dan pendidikan. Umar bin Khattab teman-teman merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. Beliau juga menerapkan pendidikan selain di masjid-masjid, pasar-pasar juga sudah menjadi tempat praktek pendidikan, serta mengangkat guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan. Adapun mata pelajaran yang diberikan meliputi membaca dan menulis Al-Quran dan menghafalkan serta belajar pokok-pokok agama Islam. Selain itu, tuntutan untuk belajar bahasa Arab juga sudah mulai nampak. Orang-orang yang baru masuk Islam dari daerah yang ditaklukkan harus belajar dan memahami pengetahuan Islam. Oleh karena itu, pada masa ini sudah dapat pengajaran bahasa Arab. Kemudian teman-teman, pendidikan dikelola di bawah peraturan gubernur yang berkuasa saat itu, serta diiringi kemajuan di segala bidang seperti jabatan pos, polisi, baitul mal, dan lain-lain. Adapun sumber gaji dari para pendidik pada saat itu diambil dari daerah yang ditaklukkan serta dari baitul mal. Adapun panglima dan gubernur yang diangkat oleh Umar bin Khattab adalah para sahabat Rasul yang telah memiliki ilmu pengetahuan agama yang luas. Mereka juga adalah ulama seperti Abu Musa al-Asy'ari adalah gubernur Barsah. Beliau adalah seorang ahli fikih, ahli hadis, dan ahli Al-Quran. Selanjutnya ada Ibnu Mas'ud yang dikirim oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai seorang guru. Ia adalah seorang ahli dalam tafsir dan fikih, juga meriwayatkan hadis. Muaz bin Jabal yang dikirim untuk mengajar di Palestina. Kemudian teman-teman ada Ubadah bin Hisim dan Abu Darda di Damsyik, dan ada Amru ibnu al-As, seorang panglima dari Khalifah Umar yang berhasil mengalahkan Mesir. Ia adalah seorang yang memiliki keahlian dalam hadis, terkenal sebagai pencatat hadis Nabi. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, sahabat-sahabat yang berpengaruh tidak diperbolehkan untuk keluar daerah kecuali atas izin dari khalifah dan dalam waktu yang terbatas. Hal ini dikarenakan dulu tidak ada telepon, sehingga jika ada persoalan maka tentu saja akan kesulitan untuk berdiskusi jika para sahabat-sahabat yang berpengaruh saling berjauhan. Itulah tadi teman-teman sekalian kehebatan Umar bin Khattab dalam masa pemerintahannya. Beliau menjabat selama kurang lebih 10 tahun dengan kemajuan-kemajuan yang telah diberikan dalam sejarah pendidikan Islam, di mana di akhir hayatnya beliau berkata, "Kematian akan sangat buruk bagiku seandainya aku tidak menjadi seorang muslim."
Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, dan yang salah, hilaf dan dosa datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak luput dari itu semua, dari salah, hilaf dan dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.